problem. Jadi si urang kali lamun ngalangkung sakola aya seorang muning, langsung buka bajuna, kantongnya dialungkeun basah. Ngobrolna kos kolot. Guruna tiap ngajar sok ditebak lagi calana warna kumaha. Katebak we ku budak eta. Ini siga anu bobohongan. Itu betul. Sampai dibawa itu sama guru-gurunya. Pak Ustad ieu kunaon murid ieu. Jadi lamun guru nah ngajar, itu dia udah ibu ngerancingan hideungnya gitu. Dan dia itu seperti tahu itu. Dan si guru nanti da kusabanya era balik ke guru nanti. Dalapan guru nah ngajungkel ke budak eta. Ya, ini Asperger yang seperti ini, anak yang dia dapat dapat melihat ataupun dapat mencerna sesuatu dan dia ngomong seperti orang dewasa. Makanya kalau anakku dia masih kecil lalu tidak sesuai dengan umurnya ngomongnya, itu jangan di anak ada kelebihan. Itu ada kemungkinan di Asperger. Ya, di Asperger, sindrom Asperger. Kasus-kasus yang luar biasa. Saya juga tangani anak yang kelas 4 SD sudah merokok 3 bungkus satu hari. Jadi ini terus hideung. Si curugna teh tos hideung. Yeuna ge Bu, ini udah beda. Dan ketika dia pulang, lalu sama ibunya dikasih buat untuk 1 bungkus, 2 bungkusnya apa? Dia melakukan yang disebut dengan apa? Dia melakukan apa kalau bahasa kita namanya mencuri, ya. Nah, kemudian dia curi dari temannya, dia curi dari gurunya, dia curi. Dan itu setiap hari saya tangani yang seperti itu. Ini problematika yang tidak luar biasa. Can budak tiktokan, meme sakola tiktokan heula, sakapeung tiktokan parebut jeung urang. Nya budak tiktokan, urang ke milu tiktokan kan, nih kadang-kadang gitu. Mata urang kali ibunya balik sakola nyoo HP dicarekan ku urang, tong loba nyoo HP, padahal urang mati subuh nyoo HP kan. Budak mah keluar sakola nyoo HP-na teh jam 3, urang makan ti subuh nyoo HP. Cik budak teh saha nu loba masalah teh atuh teh. Nah, jadi semua begitu. Nah, ada 5 hal yang akan membuat anak itu nurut dan bisa diarahkan dengan problem masing-masing. Pertama, ibu bapak harus menjadi seorang motivatif. Ya, motivatif. Yang kedua, ibu bapak harus menjadi seorang power empowering. Yang ketiga harus seorang serving. Yang keempat inspiring, dan yang kelima adalah coaching. Itu catat aja. Kalau hilang 5 karakter atau 5 sikap ini, 5 kondisi ini di hadapan anak, maka anak akan kehilangan figur otoritas dari kita. Nah, Bu, dititah mani kurang hese. Ariku kabogohna jual mani. Kehilangan figur otoritas pada orang tuanya. Ya. Geura ibak jung geus sore, cenah hoream. Sore-sore mandi tiris dalila eta pun ditah mandi ka budak telepon ku kabogohna nuju naon nuju ngadaweung cenah atos ibak teu acan geura ibak atupan kabogoh neng jol mandi kira ku urang mah dititah mandi hese nah ku kabogohna kemudian dia mandi karena apa? Karena kita kehilangan figur otoritas di anak dan figur otoritas dipengaruhi oleh 5 poin yang tadi. Jadi sebetulnya murang kali mah mau aya masalah. Tapi kalau sudah kehilangan yang 5 tadi, maka dia akan terjadi problematika di anak. Makanya ini harus ditanamkan di kita. 1, ibu bapak harus menjadi seorang motivatif. Yang kedua harus menjadi seorang power empowering. 2 aja dulu. Nah, engke 3 mah iraha we. Pokoknya ulah leuwih ti jam 11 ngajina. Aduh. Dah lalawara patuangan sabeuri. Sampai Pak. Nya, ngaos soya kieu mah tuh lalawara jeung dinu icung jeung dinu tiris ningali ustad gejol koneng. Koneng hideung. Ya, doa ge jorobah tadi narobi jimi jadi bismika. Karena tua ya kieu ibu lalawara atuh nya jeung backshare di kieu mah. Di kieu mah lapar wae jeung backshare wae. Karena otak rada lemot. Ya, mata tong lami teh ngaosna. Yang penting intinya kita dapat. Yang pertama motivatif. Ibu aktifkan bapak 2 hormon di anak. 1 hormon endorfin, 2 hormon serotonin. Kalau 2 hormon ini aktif, maka anak akan dia semangat dalam melakukan sesuatu. Tidak terlalu banyak ngomong untuk memotivasi anak. Cukup aktifkan 2 hormon itu. 1 endorfin. Itu disebut dengan hormon cinta. Yang kedua adalah serotonin, hormon kebahagiaan. Para ahli mengatakan dibalik juga nggak masalah. Tetapi intinya adalah itu. Ya, ibu, kalau kita punya 2 hormon ini aktif, itu enak banget. Pada kemana wae enak tidak sok.
daya dua hormon eta nu tadi teh lamun urang piknik dua hormon ieu aktifkan ieu teh ongkoh piknik ari hormon kortisol teh hormon rudet nya jadi rudet we ningali lawang tamasya teh asa paraweh gitu kan ya ibu ka Pangandaran ngadon pasya jeung salaki parabut asin da teh hormon kortisol nu kitu teh ongkoh sing teh ka Pangandaran teh hoyong bahagia ari di jero ngadon pasya parabut asin jeung salaki saya lihat di kebun binatang anu parabut sama itu ongkoh rek bahagia dan akhirnya tidak terbangun. Anak itu gampang. Kenapa dia nurut? Karena dia satu bahagia, dia penuh cinta. Dua hormon ini harus diaktifkan. Dan ini sudah dikaji oleh para ahli. Dan saya mengkaji dari teks ataupun dari apa? Dari ayat-ayat Quran dan hadis. Contoh, kalau ada orang yang dia itu punya masalah kepada kita, lalu kita maafkan, itu endorfin aktif. Endorfin aktif. Bu, puntennya abdi di hayal lepat, sawios teu nanaon di hampura teu nanaon. Ada parage ieu, teh endorfin. Sakapeung puntennya budak anu paseana, budakna geus akur, inungna jeura parasea keneh. Ieu teh kumaha teh? Nya budakna mah tos alakur geura. Pegere pasea jam 6, jam 6.30, jam 8 geus akur deui. Ari inungna 3 poe masih keneh gunten. Dina grup WA geura ieu teh saha atuh jadi nu baroba masalah teh saha atuh ieu teh ya betul Bu ini saya juga karena ada sekolah Bu atos atuh da barudak tingali geus arulin deui ari ieu sini gentreng keneh atuh cenah dateungeun nah budak abdi di kitu budakna mah geus teu nanaon cenah pokona mah 3 poe we ustad kitu jadi nah hadisna ge nepikeun ka 3 poe cenah kitu ketos 3 poe abdi sasalaman keur deui 3 poe deui masing teh jadi kieu ya teh aktifkan dia, maafkan dia. Nah, kenapa? Kalau ada anak yang hormon endorfin dan serotoninnya dia itu bagus, si anak satu, dia sering lapang dada. Dan anak yang lapang dada itu akan membuat fokus belajar. Fokus belajar. Pokoknya nambah kieu terapi murang kali nu fokus atau yang dia gagal fokus bikin endorfin di tubuh dia. Bikin endorfin aktif di tubuh dia. Itu bagus nanti, dia akan fokus. Dan itu ada peningkatan 40% tingkat IQ-nya. Karena apa? Karena dia aktif endorfin. Kalau serotonin itu mengaktifkan supaya apa? Si anak supaya tidak ririwil. Kami ririwil kan serotonina kelemah. Tapi kalau dia ada apapun dalam tubuhnya kemudian bisa ataupun bisa di-upgrade dan itu cepat pulih berarti serotonin bagus. Orang kali ge sami. Mata mun budak amang ka mana wae tong dicarek ngara serotonina atau saya. Mun budak kehujanan antep ngara serotonina sae. Ade tong hujanan rieu asup ka imah jol haree. Ieu teh nu mawarita teh lain hujana. Eta ibu sudah potong serotonin buat anak. Dia udah semangat loh, ngus muka baju, begitu rek keluar teh malah hujanan. Engke cenah ieu tingali nambi sirieu asup we budak aku kemana cicing di imah. Cicing kieu. Jol hararana teh, jol eungap. Budak tarina teh naon jol kitu. Lihat Bu, ketika COVID, semua hormon 2 ini dibombardir. Akhirnya semua orang satu tidak lapang dada, dia atau ketemu dengan orang serba takut. Yang kedua, kamari mas ada yang hampir garing. 2 hormon ini dibombardir. Sok gitu ya, namun murang kali hoyong IQ-nya naik, hormon endorfin aktifkan. Kalau dia ingin semangat ataupun dia belajarnya tidak pernah malas, itu hormon serotoninnya aktifkan. Ya waktu gampil, ibu bade ka dieu ku caroge di goleran 2 juta, cing hormonal nu aktif. Endorfin. Nya jual cararaan supermarket. Semua jual cararaan ningali supermarket nya, ningali warung cararaan eta sosis segede-gede jadi segi asa. Jadi asis segede-gede nya atuh. Jung bunda ya, teminin si Ade ya ini cari ayah 2 juta ya, silakan si habisnya. Hormon teh jol aktif atuh Bu. Cobi ayeuna. Cobi ayeuna kieu. Bunda mau anterin anak ya ke Cicen tata 20.000 cing mah bikin dasar. Kapayang ieu Bu hormon sok. Jol langsung si hormon teh rusak di dieu teh. Ningali warung jual pararoek. Eta sosis nu segede-gede asal leutik sosis lain leutik sosis ih hormon ngarusak kana diri ya jadi suruh anak
Kalau anak mau ngaji, mau sholat, bikin endorfin dulu, bikin serotonin dulu. Dek, ngaji nih, 2.000. Aktif hormon, budak do langsung ke tempat wudhu. Sabab naon 2.000. Dek, sholat ya, nanti disiksa sama Allah. Kalau tidak sholat, nanti kamu juga nanti tidak akan masuk surga. Kalau kamu getol sholat dan ngaji, nanti ada bidadari di surga. Hari budak kelas 3 SD, bidadari naon atuh anu. Engke deui eta mah tong boro-boro budak kolot we ditawaran bidadari mah mungeun. Karena apa? Karena di sini ada atau apa? Lobus temporal anak dia bakti. Dan secara matematika anak itu kalau ada sesuatu rewardnya ingin langsung tersentuh ke otak dia. Jadi rewardnya diambil. Oh, sholat 2.000. Sholatnya 2.000. Ya, dimimiti takdirkan ka salat teh 2.000. Karena apa? Itu. Tidak paham. Saya sampai sama psikolog dan Ustaz, kalau begitu salah loh. Nanti anak kalau nanti mau sholat bukan. Bujang-bujang budak, sakapeung pengajian bae ibu dibeda konsumsi mah rabul. Begitu ayah konsumsi areureun ngaji. Artinya orang ada dorongan. Ini disebut dengan micro thinking. Anak itu micro thinking. Yang berpikir atau di anak itu yang cuma satu pikirannya. Kalau saya melakukan itu apa yang saya dapat? Itu hormon. Adek, Bunda, kalau saya rajin belajar apa? Kamu akan mendapatkan pahala dari Allah. Leres, tapi keur budak pahala kumaha karasa? Iya, kayak nanyakeun pahala teh naon? Ibu bisa ngajawab. Tah, Dek, pahala teh jebret 5.000. Jawab budak, oh, karasa. Salah, Ustaz? Tidak, karena anak mikro thinking. Beda dengan kita. Kalau kita beda. Buge kadang-kadang kayaknya payuna salaki mikro thinking. Tanggal 1 sampai tanggal 5 dilipen. Tanggal 20 kali itu gerak lipenna sabelah. Ya tuh punggu salaki teh nanya. Nah, cenah Bunda eta cenah lipen teh sabelah. Bunda tanggal 20. Tempo ka tanggal 25 malahan teu dibudak-budak acan. Sakapeung mah teu mandi. Oh, berarti Anda sudah hitungan. Bagi anak hitungan itu adalah mikro dan bagi anak itu mengaktifkan hormon. Bagus kalau nanti ada reward, ada punishment, tetapi harus sesuai dengan kapasitas dia. Itulah Bu mengaktifkan hormon. Hormon cinta luar biasa, anak jadi bagus. Ada yang kayaknya keluar kebul, sok lah budak. Rek ulin gerak ulah, dah sieun kebul. Cicing men, dina kaca nolol. Teh kayaknya dina kaca, nanti kayak seueur kebul. Budak di mana? Gagajengan ka dina sofa. Teh kayaknya gagajengan seueur kebul. Cek budak di mana nu kebulan atuh sih. Sok ibu rek dasupkeun kana kulkas. Di kulkas teh kebul keneh. Biarkan. Karena apa? Karena diantaranya ibu-ibu, bapak-bapak, satu konsep yang harus dipahami dalam kita adalah bagaimana betul-betul anak itu kalau belajar mata kapungkur mah murang kali diajar tara nu bolos. Sok tara. Lamun ti Senin kuwi Sabtu. Itu tara nu bolos. Tapi apa? Karena dia, ibu lihat, si budak teu diri. Nah murang kali sakolana ge atuh diabur. Jung ngerek sekolah maksudnya jam sabaraha kadang teu disenal si anak itu bahagia dia main aya sonah aya naon dan akhirnya tubuh anak menjadi bagus itu serotonin dan itu membuat dia jadi kuat tapi perkembangan itu kemudian tidak ada dan akhirnya terjadilah problematika bukan saja di IQ anak tetapi ternyata ada ke psikol anak. Itu sangat berpengaruh. Yang pertama, ibu bapak aktifkan dua hormon ini. Itu akan terjadi motivatif. Paham? Ibu paham nggak? Yang kayak bisa ngagulang wih tadi. Ari usah ucun rangkeuna. Kayak ditaruh usah oke. Bunda ari tadi itu dan dia jadi usah ucun rangkeuna. Duh kasih usah teh bete poek. Poe kumaha dekat tingali usahana cenah bieu teh. Nah hari bunda kumaha gitu. Duh kada usah teh jual poek bunda teh jual apa bieu teh teu aya. Ari buat rek nerangkeun kumaha atunya. Karena apa? Karena itu kuncinya. Nanti ibu pelajari. Saya pernah menulis buku Batin yang Damai bagaimana mengaktifkan dua hormon ini. Ya, buku itu namanya Batin yang Damai. Bagaimana mengaktifkan dua hormon itu. Ya. Dan ini alhamdulillah. Jujur ibu-ibu anak saya sampai 6 SD homeschooling karena dia tidak mau sekolah, dia nggak mau ketemu guru, nggak mau. Jadi kalau dia udah dengar guru lalu duduk di bangku itu udah
Tapi saya coba itu. Saya homeschooling sampai kelas 6. Dan akhirnya sekarang SMP. Kita terus, ketika homeschooling, kita terus bombardir otaknya dengan hormon yang dia bangun dulu. Di hormonnya dibangun dulu. Sekarang alhamdulillah sudah masuk SMP ya, sudah masuk keluar kelas 6. Ini udah ketahan. Malah kalau sekarang dia libur, nanya, kenapa ayah libur? Mun bisa matong pre sakola begitu kayak gitu. Tah ayeuna we rek liren 2 minggu geus budak teh geus mikir. Ah sia ini. Hoream teh papanggih jeung babaturan itu tuh lama sih 4 tahun upgrade anak untuk berubah begitu. Kalau ibu nanya ada homeschooling, saya alami sendiri. Anak saya sendiri homeschooling di rumah. Sampai lulus kelas 6. Maaf, Bu. Homeschooling itu kan ujiannya harus ke sekolah. Anak saya ujiannya di kasur. Da alim, bujeng-bujeng pirang ujian we alim. Akhirnya guru datang ke rumah, kemudian di kasur ujian datang. Bisa ibu terpercanten, itu artinya apa? Ini problem. Akhirnya, oh sebenarnya tos tamat, alhamdulillah. Udah tamat teh sakola, keun bae RPT-nya dikersakeun usung kopi 2 tahun teu sakola. Taramat eta geuningan. Eta teh homeschooling kabehanana. Abungkur mah asuh budak teh tidak sakola, kamari mah ngahaja ulah sarakola. Jadi artinya kita jadi belajar kan. Tapi kalau sudah biasa homeschooling, begitu ada kasus ini, udah biasa. Oh, udah biasa. Kenapa? Karena kita udah punya itu. Dan itu kita bombardir 2 hormon itu. Ya endorfin dan serotoninnya diambil. Dibombardir oleh kita. Jadi lihat, nah itu hormon itu. Kene baru kali. Baru kieu nya. Ya nih, ibu tularkan kepada dia, jebret. Kan budak mah kieu gitu. Jadi dia bahagia. Sok mikiran biaya tuh. Tidak orang mana atuh saya. Ya sugan mikiran. Dina angkot budak mah gerak bararunga. Urang we nu jamara tuh. Nya, da urang sok pikiran cenah anu ningali babaturan cenah paling numpak kieu budak mah moal. Bunga we malahan gegejretan. Karena apa? Dia hormon 2 ini bagus kan. Itu yang pertama. Ya, Ibu siap itu aktifkan 2 ini. 2 hormon ini. Tapi kahartos teh kumaha carana? Caranya gimana, Pak? Ini gini, kalau ada sesuatu, anak kita ranking berapa, syukuri. Itu hormon serotonin itu. Alhamdulillah ya deh. Ada ranking berapa? Alhamdulillah gak ada rankingan. Kan baik, ngin sorangan ranking. Tak eta serotonin teh daripada ujongan nu rankingan heratut. Justru rankingan babari rankingan sabaraha we. Kan tinggal gitu aku nih. Ya apa nih murid gak dumurang kali sarua. Gimana deh tahun sekarang pasangan gak ada rankingan kan baik. Itu penting mah diajar. Kan gitu, nyian sorangan ranking. Moal di kumaha, moal ada guruna ge bapak sakitu we. Ya, jadi bukan ngajarin yang tidak baik, tetapi bangun dulu. Ya begitulah. Kenapa? Karena ini hormon ini harus dibangun. Coba saya tanya, Bu. Kalau ibu bapak seneng makan apa? Kalau kita makan itu bahagia banget. Itu hormon itu. Ya. Aduh ya, taruhan ini nepikeun ka ngalimat teh, geus pemikiran awak. Rek badak rek henteu, pokona mah ieu nikmat. Tah eta teh hormon nu kitu teh. Moal jadi penyakit moal. Kenapa? Karena ada seorang profesor ahli nutrition McClellan, dia mengatakan sebetulnya yang bermasalah itu bukan makanannya, tetapi bagaimana mengelola hormon itu. Urang masuk mikiran, yang cenah ieu moal ngabadagan awak kumaha kewe. Padahal ibu-ibu saranam tapi ngabuduk-duk awak. Tadi nah hayang langsing, nah bet ngabadagannya nya aku udah beres senam buat ran mati lu piring. Jadi akhirnya apa? Jadi bukan tidak perlu, tapi yang paling pokok saya tanya, Prof. Ini yang menyebabkan penyakit itu apa? Ustaz, yang menyebabkan penyakit adalah apa? Bukan makanannya, tapi Anda memakan bentrok secara psikologis. Alas yang moal asam urat eta. Ya, alas yang moal diabetes eta, Bu. Anu nyebabkeun gula naik teh pikiran-pikiran itu dulu sebelum betul zatnya, tapi diawali dengan itu. Pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Nikmati aja. Mun urang nuju tuang jeung jengkol, nikmati. Dan itu hormon bagus dan itu akan memperbaiki tubuh kita. Ya. Konsina hoyong awet anu eta 2 hormon eta. Aktifkan 2 hormon eta, ibu bakal awet ngora. Nya ge genep 2 bakal katingali siga 2 genep sakitu. Aduh.
lamun anu 2 hormon ieu teu aktif eta teh bakal katingali nya ge 2 genep siga genep 2 kabaranna geus wa 2 genep nah siga genep 2 duka tuh abdi teh duka kunang oh eta di jerona rudek loba masalah. Tapi kalau dia bahagia 2 hormon ini, saya yakin akan segera. Anak-anak, lihat, tidak ada anak-anak yang banyak penyakit, tapi dia bagus. Karena apa? Secara psikologis, dia hormon ini aktif. Ibu jangan potong 2 hormon di anak ini, sehingga anak menjadi bermasalah. Itu yang pertama. Ya, TK bunga kan, diajar, naon margina, dah hormon, diaktifkan. Budak dia gagajelengan, nyanyi. Begitu SD mulai anak loba PR. Begitu SMP mulai ada tekanan. Begitu SMA mulai ada tekanan lagi. Akhirnya dia tidak memunculkan rasa semangat. Itulah yang pertama. Kedua, orang tua harus punya sikap power empowering. Apa Bu? Power empowering. Ibu lihat apa kelebihan anak. Jangan melihat apa kekurangan dia. Teori Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda memiliki atau kalau Anda punya burung, maka jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung atau terbang. Kalau burung diajarkan berenang, maka dia akan kehilangan dua-duanya. 1, dia akan kehilangan terbang. 2, akan kehilangan renang. Karena dia jadi tidak ahli. Artos. Amun murang kali dina rapotna aya peunteun anu beureum saur Ali tong dileskeun nu beureum. Tapi leskeun mah nu peunteunna ageung. Ternyata dia 9 agamanya. Ibu upgrade anak kita, masukkan dia ke lembaga-lembaga pendidikan agama supaya budaknya jadi hebat. Naon margina? Engke si manuk jadi hiber. Ieu 5, nu ieu 4, nu ieu 5, nu ieu 3, dileskeun deunana ruksak otak budak. Yang harus dileskan adalah pelajaran yang paling tinggi karena dia memiliki skill itu yang hebat. Ibu jangan khawatir. Nilai-nilai yang kecil dan merah tidak akan berpengaruh terhadap rezeki budak. Rezeki budak mah aya na di eta nilai nu ageung. Itu harus di-upgrade. Inilah tugas kita sebagai power empower. Papasna abdi bahasa Inggris 3 keun bae. Isna abdi matematika 2 keun engke ge nuturkeun. Tapi mana nu penting 8 jeung 8. Ternyata anak itu biologinya 8. Kemudian dia itu tahfidnya 9. Udah itu upgrade aja supaya budak hiber. Supaya budak hiber. Teman saya ya di Lampung anaknya 6. Kelas sekarang 7, semua dia ke sekolah tidak dilihat nilai, tapi dia melihat apa kelebihan dia. Dan akhirnya semuanya juga dia ranking pertama. Hari Bu, tuang lagi saya ayah. Tapi kenapa? Karena dilihat apa lebihnya. Udah masuk ningali naon kurangna budak. Murang kali ditinggali kurang nanti sok eta sok drop eta. Jajan wae lieur sok tanya heula budakna lieureun teu nya mun budak jajan wae ari budak lieureun teu teu saha nu lieur tuh jadi eta atuh nu lieur teh saha ieu teh tong jajan wae lieur mamah teh cenah ieu saya mamah nu lieur da abdi mah teu eta budak mah aduh budak emang enteng urang kali mah kenapa makanya kemarin ketika Covid catat ya hampir anak-anak itu tidak banyak yang kena karena anak hari sekolah daring dia, hari di imah anger we, tatap muka jeung tukang cilok. Nya di lemur kita jeung tukang sosis tak kamu jeung tukang cilok tatap muka jeung tukang baseng, hari jeung guru ulah papangi. Mata sih sudah, ya teh Covid teh asa kumaha sih teh hari sekolah daring dari jajan cilok tatap muka. Karena anak dia melihat apa sih kelebihannya. Nanti ada Bu 8 fitrah anak yang harus diajarkan dan ibu tidak akan susah untuk mengajar anak. Saya ambil contoh, fitrah budak mah jajan sakitu we. Mun budak hayang jajan dicarek pasti ngadak sakit tuh we. Naon bagi ada fitrah. Anda jangan memutus fitrah anak sakitu. Lamun teu gaduh artos tong nyebutkeun teu boga. Lamun ibu moal mere jajan tong nyebut teu boga duit. Naon sababna? Lamun tapi mun boga teu nyebutkeun da budak mah fitrah. Ada mama pingin jajan, asuh teu boga duit. Kalau ibu nggak bohong, kabali ibu. Budak jo ngagoleh. Ngagoleh tadi anak. Sok rek kumaha jurus budak eta terakhir. Kan ibu riweuh geus mau dibawa deui geus sekali deui tungtungna budak kita dibawa deui ka mall teh ngagoleh deui
Yang mau beres-beres dah karena ibu seringkali memutus fitrah dia. Nah, ari ayah mah, mama aya jajan doang akhirnya memacing loba duit gitu ya tuh. Tapi kalau tidak ada anak gampang, karena anak bisa atau punya naluriah alami. Kalau dia tidak ada, anak sebetulnya udah paham. Itu anak sudah paham karena harus dididik dari awal. Begitu. Kayak tegaduh artos mamah teh, lamun ibu nggak bohong, ku bedak mah katepak. Karena dia memiliki power empowering yang tinggi. Artos, betul bu? Ya, kemarin ada anak yang dia itu kelas 6, dia kalau udah pipis itu full. Dari mulai jam 8 tidur, jam 9 itu sampai subuh. Jadi si kasurnya teh gitu padahal sudah dikurangi semuanya. Begitu saya cek, oh si murang kali teh tiis ginjal. Dan ternyata tiis ginjal tidak naon. Si murang kali sok disentakan. Murang kali bade bobo kasentak. Eta teh sok bekset. Atah murang kali mah hiji bade bobo tong dipolototan. 2 tong disentakan, 3 tong aya PR. Mun bisa mah PR dikerjakeun memeh bobo. Sakit tuh. Sabab lamun budak aya PR can dikerjakeun memeh bobo, itu ginjalnya suka dingin. Namanya barda. Ini suka dingin dia. Dia enggak, kalau dingin dia backshare. Dan dia biasanya rudet lamun gugah bobo. Kenapa anak juga bangun tidur rudet? Karena dingin ginjalnya. Kalau hangat ginjalnya enggak. Dia akan bangun cepat dia karena ginjalnya hangat. Makanya lamun aya PR ka bawa bobo, ku ibu kerjakeun memeh sare. Bejakeun ka budak, ade PR-nya udah saya bunda kerjain ya. Oh ya bunda terima kasih jazakumullah. Kan si budak teh bunga atuh eta teh. Keur teu naon ibu, da teu naon. Yang penting mah kenapa? Saya tidak mengajarkan kenapa? Karena kita sedang memberikan atau itu yang membuat dia tenang. Kebetulan tesis saya meneliti tentang PR di anak. Data analisisnya adalah apa? Ternyata hampir anak-anak itu stres pada hari Senin. Faktornya pertama adalah PR, yang kedua upacara. Itu bermasalah. Nah, makanya bikin anak bahagia. Bikin anak itu apa? Dia di tempat ataupun ketika akan tidur, dia itu senang. Ya. Jadi ku ibu dikit tuh Dek, udah tidur ya yang nyenyak, PR-nya udah. Oh siap bunda, budak teh halus. Kenapa? Kan ini. Dan ternyata faktornya adalah apa? 1 disentak, 2 diprototi, 3 PR. Atau kalau libur sekolah tinggalnya Jumaah, ke Sabtu, Minggon, liren sekolah. Saya minta kalau libur sekolah biarkan anak bahagia, supaya nanti Senin dia tidak rudak. Bagaimana caranya? Libur sekolah tong diberi PR. Adik-adik ya ini, kamu supaya tidak banyak main. Ininya PR di rumah kerjakan ya. Ini 5 pelajaran. Cek budak teh iraha prena atuh itu. Apa Sabtu Minggu teh dipereken teh ngarah ulin dar kira mau dibere atuh budak teh teh ulin-ulin. Akhirnya apa? Dia tidak bahagia. Itulah kuncinya. Kayak lamun karaos budak terus ada masalah, baru terapinya itu bermasalah. Catat oleh semuanya, 2 aja dulu dari saya, tidak terlalu banyak. Nanti coaching, inspiring, kemudian nanti yang 3 lagi, yang 1 apa? Yang 3 nanti kita kaji yang selanjutnya. Yang penting 2 ini ibu lakukan. 1 motivatif, aktifkan 2 hormon. Yang kedua adalah power empowering, lihat kelebihan dia. Jangan bebani ketika akan tidur. Jangan ada tekanan ketika akan tidur supaya nanti power empowering dia muncul. Saya kira tidak ada yang saya sampaikan kecuali dari sebuah pengalaman. Alhamdulillah, ibu di pesantren saya itu tempat terapi anak-anak yang tidak mau sekolah, yang tidak mau belajar, yang dia itu sering melawan orang tua. Itu kita terapi setiap pertemuan. Dan alhamdulillah, saya menemukan teknik ataupun teknik renang buat anak yang bermasalah untuk membetulkan tulang belakang. Dan di pesantren saya sudah tersedia kolam renang untuk anak-anak. Jadi dia boleh nanti kalau saya mau atau sampaikan silahkan. Kalau ada kesempatan boleh berkunjung dan silahkan anak-anak menikmati juga di tempat pesantren saya di Pacet Ciparang. Itu insya Allah itu 1 hari ibu akan di-upgrade. Anaknya kita upgrade 1 hari, lalu orang tuanya di-upgrade pendidikannya. Itu paketnya 1 hari.
datang pagi keluar nanti pulang sore. Tapi sudah dapat ilmu, sudah dikasih semua, dan anak-anak itu dia akan ingin kembali. Nah kita upgrade seperti itu. Jadi saya kemarin dapat sertifikat untuk pelatihan pembentukan tulang belakang buat anak dari ayah. Kita coba di renang. Jadi ada teknik renang untuk membentukkan tulang belakang bagi anak yang gagal fokus, yang dia itu ADHD dan yang dia autis. Apalagi yang dia cuman tidak mau belajar, cuman tidak itu mah insya Allah Bu, itu dibetulkan 2 kali 3 kali juga. Insya Allah ada perubahan. Begitu. Alhamdulillah, terima kasih MI Tazkiyah yang sudah mengundang saya. Sebetulnya saya beruntung bisa hadir ke sini karena sudah dengar dari dulu ini apa MI ini, dan saya juga pernah lewat dan alhamdulillah bertemu langsung dengan guru-guru dan semua staf pengajar dan pengurusnya. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini yang terbaik. Usah doakan anak-anaknya soleh-soleh. Ya, mudah-mudahan doa kita lagi diijabah, lagi sapar ya. Dan ibu harus bahagia kalau lagi sapar, lagi gini harus bahagia agar doa-doa kita diijabah. Tong mikiran udah kan. Ken we mudah. Saeuna we sabetahnakeun bae. Bisi jam 4 can mah hoyang balikeun bae aharan teu urang baralik sorangan. Saya kira itu Ibu, mangga gimana lanjutnya? Tuan? Tilu poin beberapa poin tahun teh. Nanti 3 lagi nanti aja. Aja usah jadi undang lagi. Iya, da kieu we dasar da dibayaran Mas Sarua 2 jam 5 gitu. Semua da amplop na tos dirapet. Enggak nanti Bu, supaya belajarnya semangat orang tua. Nanti belajar lagi. Dan mungkin tidak saya yang menerangkan, yang lain juga bisa. Tinggal ilmunya ditransferin aja. Cuman sakitu saya tanya jawab. Oh, aya mangga. Justru pengennya dari tanya jawab itu. Karena problema orang tua di Tasya itu kompleks. Ya. Itu pengen saya. Alhamdulillah itu adalah rincian dari Ustadz. Untuk sementara mungkin tanya jawab kita buka beberapa sesi ya. Untuk sesi pertama kita buka 3 dulu ya Ustadz. Enggak. Selanjutnya boleh terus. Kalau misalkan mau ini Ustadz ada yang khusus dengan Ustadz, karena maaf ya mungkin ada beberapa anak yang seperti Ustadz ceritakan banyak. Ada memang anak yang emang kurang fokus, kadang ada anak yang memang sudah terbebani dengan beban yang berat gitu ya. Kadang tuntutan orang tua harus begini dan anak pun. Dulu saya pernah poin ini Ustadz, anak-anak kan dilihat berbeda. Kemudian saya menerapkan, saya masih ingat dengan beberapa teman. Ayo Bu, kalau mau membuka otak anak, coba Ibu membuka apa yang anak sukai gitu kan. Saya coba menggambar anak Bu, apa yang mereka sukai. Jawaban ada di saya. Kalau Ibu mau nanya, Bu, anak saya suka apa? Ada di saya. Kelas yang baru saya praktek kelas 2 sama kelas 4. Ada di saya. Kemudian dia menggambar begini. Kebanyakan puntennya Bu, anak lebih menyukai menonton televisi daripada berkumpul dengan ibu. Dengan dia gambar memegang HP. Ibunya mana? Ininya mana? Dan nggak ada Bu. Oh oke. Kemudian kita buka lagi apa yang tidak kamu sukai di rumah. Artinya lingkungan apa yang membuat kamu tidak nyaman. Anak membuat lagi gambaran. Ada beberapa gambaran dan ketika kenapa begini? Karena emang saya kalau lagi main terus saya nyangka salah nanti saya yang dibentak. Artinya ada poin-poin yang memang otak anak nggak kebuka. Jadi maksud saya, ayo Bu, seperti kata Ustaz kita buka otak untuk happy-nya. Artinya ketika anak mentok dalam sebuah pendidikan, ibu nggak menyalahkan anak itu. Apa poin apa yang membuka otak anak itu nanti ada Bu. Coba kamu suka apa sih Nak? Gambar. Kamu tidak suka apa? Anak nanti muncul Bu. Ketika poin yang tidak disukai anak muncul dalam gambar anak. Coba Ibu perbaiki. Gitu. Itu yang diinginkan anak tapi tidak diungkap. Oh Ibu mau Bu Putra Abi mangga insya Allah ada gitu ya. Mungkin untuk pertanyaannya Ustaz ya. Betul kayak gitu seperti itu poin untuk membuka otak-otak anaknya. Ya diantaranya udah bagus itu. Malahan ada yang lebih simpel, ada yang lebih cepat. Begitu? Nah, gimana Ustaz? nanti kasih bola bundar warna-warni ya. Iya. Ada yang merah, ada yang hijau. Bermain bola gitu. Kalau bola kuning disimpan di lubang 1, kemudian bola kuning itu simpan 2. Ibu lihat nanti. Ini latihan fokus yang paling cepat.
Latihan fokus. Nih gini ya, 1, 2, 3, 4. Ini lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4. Lubang 1 kosong. Ya. Lubang 2 kasih bola. Bola yang hijau. Nah, lubang 3 kasih bola yang kuning 2. Lubang 3 kasih bola yang merah 3. Nah, itu. Atau nanti dihilangkan 1. Nanti Ibu latihan itu terus, itu paling cepat. Ini di Neuro Linguistic Programming. Kalau di lubang yang kosong, Ibu suruh atau lihat anak, gerakan anak. Nah, jadi gini, ini sudah pernah lihat ya. Nah, ini di rata-rata di Singapura, Malaysia dipraktekkan untuk anak yang gagal fokus. Nanti di lubang kosong, biarkan dia begini. Nah, di lubang yang isi warna hijau, dia selalu tepuk tangan. 1. Kalau udah kosong lagi, gini lagi. Tapi itu harus dalam waktu cepat. Nggak boleh lambat. Jadi, nah gitu. Nanti anak kalau bisa dalam 3 atau 2 menit, dia sudah bisa merefleksikan itu. Itu saya yakin Bu, 1 minggu itu anak fokusnya bagus. Itu bagus. Ya, itu mungkin PR buat kami ya. Iya. Ya gitu. Jadi kalau yang kosong, Ibu isi dulu. Kan kapungkur ayah congkak. Ya, Itu teh congkak. Iya. Itu melatih fokus. Iya itu. Jadi dia nggak ini simpan 3 ambil. Itu congkak itu. Nah kita sekarang bikin di teori yang modern parenting atau modern education itu dia yang lubang kosong itu dia nggak tepuk. Kalau di lubang yang isi 2 bola dia tepuk 2 kali. Kalau yang 1 itu tepuk 1. Kalau yang 3 bola dia tepuk 3. Kalau yang kosong lagi dia begini. Itu terus begitu. Itu 1 minggu 2 minggu itu bisa close. Kalau itu PR buat kami. Mangga untuk ibu-ibu ada pertanyaan. Oh langsung ada. Silakan. Oh mana lagi? Oke yang baju merah Mama Rijan. Sama satu lagi. Satu lagi. Dua dulu. Mama Roni. Mangga. Saya cari ke dia. Ngarah lawas. Ya. Bentar Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, saya tertarik dengan yang baru Bapak sampaikan tentang bola. Kebetulan siswa saya ada yang ADD, Pak. ADD. Ya, attention deficit disorder. Jadi, apakah bola itu bisa untuk mengajarkan siswa fokus juga? Iya. Ada yang paling kalau yang ADHD sama ADD suruh dia lari di galengan sawah. Iya, jadi kan di galengan sawah nanti lihat dia. Kalau jatuhnya ke kiri ke kanan. Kalau dia jatuhnya ke kiri berarti dia otak kirinya lemah. Nah, kalau dia jatuhnya sering ke kanan, dia otak kanannya lemah. Kalau dia ke kanan, berarti otak kanannya Lemah. Kalau dia jatuhnya ke kiri. Sering jatuh ke kiri, dia otak kirinya lemah. Nah, itu udah ketahuan. Kalau otak kiri lemah berarti dia di motorik apa? Pedagogik ya. Kalau dia di ini berarti kan dia di imajinasinya lemah. Ya, saya kira itu. Karena kalau dia kalau kognitifnya berhitungnya itu bagus. Ya, tapi kalau yang lainnya memang dia masih nggak fokus, masih lari-lari seperti itu sih. Sekarang juga sambil terapi, tapi mudah-mudahan dengan yang lubang itu yang diisi bola itu pakai lubangnya pakai apa? Buat mana we asal ember juga bisa gitu ya. Ember bisa anu alit biasa. Ya, asal ulah liang naon bae. Bisa liang naon. Ibu kalau punya congkak. Ya, Nah, congkak nanti yang biji-bijinya kasih robah-robah warna-warninya. Kalau misalnya nanti TK Pak, kadang-kadang ada orang kali congkak rada alit pengitunya. Mun ngadamel nu rahageun congkak. Kantun situ. Apa jumlah Bapak ini dari pun anak teh kelas 5. Resan satu acan kelas 5, satu acan lockdown itu, tapi tadi pasian HP-nya. Tapi ayeuna kos mulai senang nate, alhamdulillah si hari ngaos masih keresan, alhamdulillah gitu salat oke masih. Tapi nya gitu, hayang nate dina HP gitu. Abdi teh kadang-kadang kieu aduh paminya rek kan aya ya abdi apalah psikologina sakedik-sakedik gitu nya tanya. Apakah Pak Abi teh dieukeun kana sekolah jadi gamer sekalian gitu nya atau e-sport sekalian gitu daripada ayeuna main HP wae main game kubuh. Tapi pas ditinggal memang dia main HP-na sapertos
bikin pesawat gitu ya dina ieu nate games gitu. Terus ningali YouTube cara tutorial ngadamel pesawat. Bahkan game-game anu tara pernah dimainkeun oge apal gitu. Kumargi seringna ningali sampai abi teu apal ge anjeunna apal. Nah abi teh kumaha nya carana gitu. Kadang-kadang kan kita bingung ya kalau anak-anak di HP gitu kan di gadget bingung gitu. Apal kan tapi kadang bingung ranking hiji oke gitunya masih ranking hiji padahal kangge ngapalkeun naon memang terus nuju males gitu nuju kondisi males gitu. Ya. Ranking nama hiji wae. Hiji wae hiji dua gitu. Ya, Mun padahal itu masalahna naon? Apakah menurut Bapak gitunya sawios misalnya abdi di apa sih ya wios lah dia permainan Sumohon. nah karena abdi pernah ngadung oge di sekolah kalau memang dia kesenangannya di situ ya sudah gitu teruskan aja biarkan aja karena dia senang di situ gitu. Di bidang itu tong dicari gitunya karena dia kebahagiaannya ada di situ Ya. ya tapi kan kadang-kadang sebagai orang tua khawatir juga kan dengan kondisi matanya otaknya juga gitu kan dia akan terpengaruh jadi saya pernah kekhawatiran dan kebiasaan yang kebiasaannya akan lanjut apakah saya arahkan saja sekalian ya jadi dia di sekolah atau Saya tanya balik. Saya tanya balik. Ibu bermasalah enggak? ya ada Maksudnya ya dengan anak itu bermasalah tidak? Ini kalau enggak ada apa-apa. jadi nggak apa-apa ya Enggak apa-apa. ada saya pikir anak saya karena saya memang ngajak kamu boleh pegang HP kalau otak kamu sudah mampu di situ kan jadi tidak masalah ya kan Ya tidak masalah. ya Ya. kalau gitu Ya. terima kasih Bapak Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah. Mun itu masalah. Atas Bu. itu Pak Ginten Pak tanggapan kan kami anak terlalu ke gadget mungkin ya Pak ada dampak buruknya juga nah mungkin kebanyakan ibu-ibu teh anak tuh yang teh soleh lah kami teh sebenarnya udah jebak teh Quran Pak Ginten ya Pak Ya. nah saya nak kumaha untuk tidak terlalu fokus ke game itu gitu karena emang Roni itu termasuk anak yang berprestasi di kita juga dan termasuk cerdas ketika saya juga pernah membuat soal ya Pak bagaimana Caraka itu surat apa gitu Caraka itu sebenarnya dia jawabannya apa Stream cerdas gitu artinya jawaban dia kan kalau dalam surat kan apa saya sih menjawabnya seperti itu mungkin anak ada kecerdasannya itu Karena sekarang kan genial, masa genial. Ini kan sekarang genial, bukan milenial lagi. Genial itu artinya sekarang sudah pakai digital. Malah di Korea itu anak-anak sudah tidak bawa buku, bawa HP. Sudah bawa HP sekarang. Karena nanti akan ada periode lagi setelah genial. Ini HP-nya akan hilang. Jadi saya kira jadikan alat komunikasi itu menjadi bahan untuk dia lebih mendewasakan dirinya. Begitu aja. Daging gitu biasa. Mangga we. Yang penting itu, yang penting satu tidak apa? Satu dia tidak terjadi adiktif. Kecanduan. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak merubah perilaku dia. Saya kira itu. supaya itu Mama Roni tidak merubah perilaku ya Allah aman enggak Mama Ija boleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz beberapa bulan ini saya jarang mendapatkan tertawa lebar seperti ini. Alhamdulillah Pak Ustaz. Terima alhamdulillah. kasih Pak Ustaz. main dulu nanti Sabaraha sasi ibu teh Cecilia? Hah? Tos sabaraha sasi? Ya Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Barakallah Pak Ustaz. Semoga sehat Pak Ustaz. Amin. Mau saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana cara hormon endorfin saya dan serotonin saya kembali gitu Pak Ustaz? Soalnya yang 3 bulan yang lalu saya ambil sebanyak-banyak saya jadi down gitu Pak Ustaz. Suami pun bahkan suami pun komplain gitu, mama itu nggak berubah gitu. Saya pengen mama yang karena kehilangan itu sesuatu yang mudah Ustaz. Ya. Saya menumbuhkan kembali hormon cinta dan kebahagiaan saya khususnya untuk 2 anak saya lagi saya karena
3 anak, yang satu diambil, jadi masih ada 2 gitu loh Pak Iya. Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu dari saya. Ibu bikin kertas kosong, ya. Ibu terapinya bikin kertas kosong supaya cepat move onnya. Ibu bikin kertas kosong, kemudian tengahnya digaris. Yang ini sebelah kiri masih ada, yang sebelah kanan sudah hilang. Nanti ibu data banyak yang hilang atau banyak yang masih ada. Itu terus ulang-ulang dan lakukan self hypnosis. Contoh, ibu kehilangan anak berapa? 1. Yang masih ada 2. Ibu masih punya suami? Masih. Ibu masih nikmat makan? Masih. Nah itu nanti kalau itu direkam di otak, itu lama-lama dia akan hilang. Kenapa Bu? Yang hilang seringkali itu membuat kita tidak nyaman. Karena kita terlalu fokus kepada yang hilang, pada yang masih ada banyak. Jadi tergantung fokusnya ibu kemana. Ya. Gak ada, ibu berdoa Robisrohli Sodri buat anak sudah menjadi bahan bagi kita untuk masuk surga. Begitu aja. Berdoa aja. Amalnya biasa saja. Yang penting ibu bisa menetralisir mana yang hilang dan mana yang tidak. Itu aja. Ya, jadi jangan terlalu fokus kepada yang hilang. Fokuskan pada yang masih ada. Tapi emang perlu waktu, ini 21 hari biasanya. Makanya karena tidak ada terapinya. Kalau udah terapinya dilakukan, itu mungkin 21 hari. Ibu kan udah 3 bulan. Masih terus. Karena apa? Karena tidak ada terapinya. Karena masih berjalan alami. Tetapi keemutan. Ibu lakukan yang tadi. Ya, lakukan yang tadi. Bikin kertas kosong, kasih garis. Sebelah kiri yang tidak ada, sebelah kanan yang ada. Ibu terus aja data. Mana yang masih ada, mana yang tidak ada. Kalau yang tidak ada, 0, itu udah bagus. Tapi kalau udah 0, tapi kalau masih ada, berarti itu terus netralisir. Sampai 21 hari. Yang kedua, asam lambungnya diturunin. Asam lambung. Karena ada kemungkinan dari asam lambung yang naik, itu sulit move on. Bulan? Minum kunyit aja tuh sama madu. Dan kalau bisa ibu harus menghirup air udara pagi-pagi gitu kan. Kemudian siang ataupun pagi hari hirup kemudian itu. Dan asam lambung ini kalau udah naik ini sulit untuk berubah. Walaupun ada yang menasihatkan. Ibu cing sabarnya Allah manyaaheun ka putra ibu. Tetap Bu, kalau itunya masih 2 aja nggak bisa. Ya. Dan ngawartosan masih Ceramah-ceramah Ustaz, saya ingin memastikan anak saya bisa bahagia. Jadi yang dibilang itu terus. Jika anak meninggal waktu tapi masih bisa. bagi ibu nggak akan hilang sebelum diterapi. Bagi yang lain karena tidak merasakan bisa ngomong. Bagi saya yang lain. Jadi intinya ibu harus terapi. Harus terapi dulu. Makanya tadi terapi itu 21 hari. Yang kedua asam lambungnya harus turun. Kalau asam lambungnya naik terus, itu terus melebat di. Nah seperti itu. Ya. Ibu minum kunyit 3 bulan nggak boleh berhenti. Nah, kunyit sama madu. Terus saja. Ibu nama hijinya, nu aya anu sadin aya anu tilu dikantungkeun ku putrana. Sasasi. Ya, dan yang pertama itu dia meninggalnya ketabrak oleh ayahnya. Karena menuju atret mobil di garasi. Kebayang nggak? Itu selama berapa tahun itu si ibu itu benci suaminya. Kewe budakna teh maot ku bapana. Itu sampai di depan saya itu sampai dia itu sampai menangis. Bahkan 3 bulan terakhir ini saya jarang masak. Beliau mengatakan, ayah ini anak asal ini, anak saya sehat-sehat, anak saya sehat. Jadi saya terjadi benci banget sama beliau. Ya, itu harus terapi. Karena itu udah trauma, harus diterapi. Nggak bisa nggak dinatehasin dia, nggak bisa. Makanya saya terapi yang ibu Depok itu, dia benci sama suaminya 13 tahun. Iya, karena apa? Karena didiamin. Terus aja suaminya datang dari kantor, tutup pintu kamar, nggak pernah masak.
Tapi hari gaji mah jalan diterima. Kan masa henteu gitu. Mohon itu teh kan itu teh trauma ini harus traumatic healing namanya. Dia harus dinetralkan begitu. Karena ibu capek ibu. Murang kali tos teh aya kacau ge janten kieu urang teh sehat, ibu capek. Kalau tidak diterapi ya begitu. Orang yang punya asam urat, ya harus diobati dulu. Kayak baru dimotivasi, kayaknya tong nuang ieu. Itu setelah diobati dulu. Kalau tidak diobati nyanger we. Ibu obati dulu aja. Ibu nanti kalau emang udah sulit sekali, boleh minta bantuan yang hipnoterapi boleh. Ya kemana aja, atau ibu nanti datang ke tempat praktek saya aja lah. Mungkin ke ibunya jadwalnya. Supaya sentuh teras kanggo, jadi ya capek itu kata us. Makanya tadi udah 3 bulan saya usah tidak pernah tertawa. Nah ini kan sekarang mulai terbuka sedikit, tapi udah terapi lumayan. Tapi pulang ke rumah itu traumanya belum hilang. Tapi minimal itu udah minimal. Ini udah kurang. Udah kurang kan sekarang udah nggak terlalu mumet, tapi masih ada indikator-indikator. Itu punya Ustaz sok milih kita memang di atosan Nanti Mama Rijan bisa saya antar ke rumah. Oh kita Cililinnya Ustaz, bikin sangat tenang ke anak. Kan ada tahunnya. Itu kan Sabtu Minggu kan ke rumah. Minggu Jumat Sabtu. Sekarang Rabu. Rabu di sekolah. Ya sekarang Rabu di pesantren praktek. Udah di Cililin. Kakek biasanya kami badai. Anu di ieu Pacet. Di Pacet. Pacet Ciparai. Libur we sadinten pan atoh. Dari terapi murang kali di abdi rata-rata barudak teh libur. Ada yang sekolah enggak sa absen. Seneng banget kan bebeja. Nanti kami gitu mah ngajar badai libur Ibu. Minta Rabu. Oh, mohon mangga kanggo pertanyaan salajengna. Oh, boleh mangga Ibu. Ya, terakhir ya. Usaha. Mamahna. Oh, Nenek Sauki iya mangga. Kumaha Ibu? Kami kadung orang kali, usaha 17 tahun, di dina nyarios tidak lancar. Itu sekolah, alim sekolah di kelas 1, kami di Etama ini 17 tahun. Yang terang, kumaha, hayang nyarios lancar, di kumaha. 17-nya upami di bawah 6 tahun mah itu biasa enggak yang nyarios lancar. Kami pernah sarang sadayana, kami pernah sarang saha-saha teh nyumput wae gitu. Oh nya. Kami di sekolah teh di payun di kelas 1 sampai di kelas 2 teh alim sekolah dibelajarin ku guru teh alim. Kami di kan ku guru si 14 sareng buku teh pasti ka guru anjeun mah uih wae. Nya. Ayeuna di bumi wae aya. Oh, di bumi. Henteu aya aktivitas aya. Teu aya. Ya. Tapi upami 10 pangawasan, geuning pangawasan. Oh ya. Upami di bumi nuju nyalira salawatan biasa lagam-lagamna di hartos. Nah. Terus di parios teh aya gejala misalnya di payun teh nuju 3 sasi teh katenak. Panyawatan teh hidrositalus. ada sepalus. Sareng giji buruk. Sareng diare radang usus. Mohon. Itu. Eta mah detok usus we. Da mohon. Tina usus heula we. Tapi kebayang kan di rumah sakit ada tulisasi. Dahna saur kepala rumah sakit kena dioperasi. Kalau dina mas makana ya sahiran, tapi masih kan dioperasi karena kuih we. Di payun teh kitu we. Atos da emang upami henteu dicanat mah kitu. Dan karena cairan itu tidak bisa kan tadi komentar kami eta ibu aya keluhan aya masalah mun pernah kan Tapi disedot maratos. atos disedot apa mitos disedot ususna we Bu ususna dibersih dia harus BAB tiap hari Lancar BAB. lancar Lancar. mun unggal dinten BAB biasanya Dina mapah normal gitu si anu tekan gitu. Yang nanti ke sawah, kami sebuah ke sawah, kita ke sawah apa enak gitu. Pernah serang abdi talim, pernah serang ibu ternak kami di orang ibak, orang non, tadi di jenis acuk alim, sekarang nyalira gitu alim diurukan. ya wios Bu da eta mah kitu eta eta mah maleh mah upami tiasa anjeunna hoyong ngurus naon gitu sok pasiha biasa sok Ada upami nyaliran mah yang nyenak patlot, pulpen seratan gitu. tah gitu Upami injil nyaliran ya salawatan, hartos salawatan gitu, hartos. semua kan
Itu eta mas to disebut teh ieu jadi dia udah aja sih. Upami di pasaran abdi eta seberang kaseran. Oh, berang kaseran. Kami kasar aku kayak terus biasaan anak kami ngari tentang segala biasaan. Kemudian nyarios tapi masalahnya dina nyarios sama dina kesehatan kira kali di keluarga. Margi eta terus kacana. Eta cairan anu. Ada eta upami alit keneh mah tiasa. Muntos ageman ke palingnya dari dia sok aya kakacangeun tara. Kersaeun teu upami di dia dipencet kakacangeunana. Di dia tah. Aya kakacangeun dua. Modal di anuan ulik aku malim wae. Biasa saha saket. Yang Tah cobian atuh ngobrol pamenuju bobo dia aya kakacangeunna. Dikitu eta kakacangeun. Aya tiasa ngajerewet teh upami ngajerewet eta berarti aya tiasa keneh nyarios. Mete aya ngajerewet berarti atos teu aya. Mun murah kali anu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahunnya 3 tahun. 2 we terapi nyarios mah. Hiji kakacangeunana di kitu ngabobo. Nu kadua alungkeun murah kali kaluhur. Kalau udah mah karena kasur pak. Alim. Jadi kan luas. Dapat nyawa barangkali anu sisanya terus ini nak kelasan kan Nah iya pak. Kami nah iya kenapa? Nah iya kakacangan di dieu panggilannya kakacangan belajar ibu dan barangkalinya nah itu kan tanah kelekna alungkeun itu kan ilustrasi kan ya sudah dah ada cerebral palsy kan anak yang cerebral palsy kan dia sulit ngomong itu kan gitu ya alungkeun nah ini dia hanya di dia tah Sophia wah kayak noroskos barangkali karena emang di sana nah jadi penyawatan di dinasa sekelu sok aya seueur kakacang budak dah lamun seueur kakacangeun di dieu barangkali susah nyari nah kayak alungkeun bapana ge lamun susah nyari harus alungkeun berat pak. Oh, sama yang atas hari ibu mah moal ada norostos aku dialungkeun Nuhun Ustaz. mohon mah kitunya punya biasa bu kaseran kitu mah teh so, upami akakena kersaeun ke di kitu upami ngajerewet aya keneh tiasa upami tos teu aya nah berarti wios ya deh cenah eta mah wios teu cenah aktivitas kitu ya mohon mah atau saya bulahnya atas saya tapi pada yang kene. atau bulah Masih resep. sok hiji deui atuh Mangga sabari jadi nu ngacuna cobi. sok hiji deui Oh, Mama Zafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Pak tadi kan Bapak bilang kalau untuk memfokuskan anak itu harus ada 2 hormon. Bagaimana kalau kita sebagai single parent atau yang sedang LDR itu kan, jadi caranya itu bagaimana gitu? Apakah dengan single parent atau LDR itu mempengaruhi psikis anak atau enggak? Jadi bagaimana kita sebagai seorang ibu harus memenuhi 2 hormon itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nya da sanes kedah nikah deui nya kan Nabi Ibrahim ge ngantunkeun Nabi Ismail sang Siti Hajar cul we ke penak-penak terus dewasa tapi si Nabi Ismail kan ya Ismail jadi bagus kan karena apa karena bisa dihandle dia bisa dihandle oleh Siti Hajar ibu bisa nggak perlu khawatir kadang urang ibu hormon dua ti urang ti caroge mah kadang pada apa nu tadi ya seperti yang tadi kan suami saya nggak pernah nanya sama anak saya suami saya nggak pernah berkomunikasi tapi si anak bahagia karena ibu sudah bisa menghandle 2 hormon itu dan hormon itu mah kedah aya pasangan kedah nyalira
Model ayah ibu-ibu resep karena bakso beranak itu nggak semua bisa dicari. Mohon, sabab itu dia hormon aktif. Cek salahkan teh, teh atunya nggak bakso teh sinamnya, ini be aku sorangan. Teh bu, iya itu dia makanya kenapa selalu laku karena dia hormon aktif. Itu mah gitu ya, murah kali. Kalembut teh kedah ieu single parent, kedah si sok nanau gitu. Kenapa? Kalaupun mau bergerak silahkan cari nanti ayahnya yang bisa menempati posisi ayah yang hilang. Makanya puntennya ya Ustaz ieu pengalaman Ustaz nyangan murang kali. Mun ayeuna urang single parent milarian picara gede lain anu bogoh ka urang tapi kudu nyaah ka budak. Artos. Bogoh ka urang memalila. Tapi nyaah ka budak mah bakal nyambung geus. Tapi itu. Kersa nampin neng. Mohon insyaallah ari neng gaduh putra tilu. Sinatong baik budak mas tong dipikiran keun we engke. Teu kene. Si laki-laki harus komitmen dulu menerima anak kita. Karena problematika anak ketika punya ayah baru adalah nanti sudah suka nyambung jeung bapak. Ini seringkali konflik. Akhirnya terjadi sebuah perceraian juga kembali karena teu nyambung. Maka Nabi Muhammad ngajarin kalau Anda seorang perempuan membawa anak sebelum menikah, maka tanya dia bakal nyaah teu ka budak urang. Ulah ukur bogoh ka budak. We kudu nyaah ka budak urang. Nya. Engke keur nu sarengel parent we ieu. Ari nu entah can ulah dipikiran ti ayeuna. Joki ibu teh asal hayang geus single parent ulah. Ya, begitu. Terus atas ibu-ibu kasih ayah. Atas. Alhamdulillah andilnya ibu ternyata untuk terapi anak itu tidak jauh hanya dari kita sendiri ya dan dari kebahagiaan ibu menjadi kebahagiaan aku karawas pami ibu atas rudet ngajajab kamu kali begitu ke kelas kali oke atas rudet. Mudah-mudahan orang sadayana biasa memperbaiki semua dengan terapi ke anak artinya anak bisa seperti yang kita inginkan kembali lagi kepada kita mau seperti apa kita ya yang artinya anak juga akan mengikuti apa yang kita lakukan seperti itu. Menpagikan Ustazah Zakumullah Khairan Kasiron karena waktu sareng mana kalau kami orang aya waktu tepang karena ada beberapa poin yang belum diselesaikan. Gitu pagitan ibu-ibu ayeuna urang tutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.